Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hernanda Ramadhani, NIM 0531958553, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini saya akan menyampaikan laporan lisan mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi perkantoran dan bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan penghematan anggaran mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Efisiensi anggaran merupakan upaya pemerintahan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara dengan memangkas pengeluaran yang dianggap kurang prioritas. Hal ini umumnya dilakukan dalam situasi krisis seperti pandemi, penurunan pendapatan negara, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun, kebijakan efisiensi tersebut seringkali berdampak langsung pada sektor-sektor vital, salah satunya adalah sektor pendidikan. 1. Pengurangan alokasi dana pendidikan. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan pemotongan dana operasional sekolah, pengurangan subsidi pendidikan, dan tertundanya pembangunan fasilitas. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi terhambat. Contohnya, refocusing anggaran saat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pemerintahan Indonesia melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sebagai dana dari sektor pendidikan dialihkan untuk mendukung sektor kesehatan dan bantuan sosial. Akibatnya, program pembangunan gedung sekolah tertunda, pelatihan guru dan pengadaan alat pembelajaran dikurangi, dan dana BOS direlokasikan sebagai untuk kebutuhan sanitasi dari protokol kesehatan, bukan untuk pembelajaran. Kedua, dampak pada kualitas pembelajaran. Pengurangan anggaran dapat menghambat pelatihan guru, pengadaan media pembelajaran, serta akses terhadap teknologi pendidikan. Di era digital, keterbatasan akses teknologi dapat memperlebar kesenjangan kualitas antara daerah maju dan tertinggal. Contohnya, satu guru mengajar di luar bidangnya. Di sekolah-sekolah pelosok atau kekurangan tenaga pendidikan, guru matematika terpaksa mengajar mata pelajaran fisika dan komputer karena tidak ada guru spesialis di bidang tersebut. Akibatnya, pengajar tidak maksimal karena guru tidak memiliki kompetensi khusus di bidang itu. Ketiga, keterbatasan akses bagi siswa kurang mampu. Efisiensi anggaran bisa berdampak pada pengurangan beasiswa atau program bantuan pendidikan. Hal ini mengakibatkan siswa dari keluarga penghasilan rendah semakin sulit sekali melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi. Contohnya, tidak mampu membeli perangkat untuk belajar daring. Selama pandemi COVID-19, banyak siswa dari keluarga kurang mampu tidak mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki smartphone, laptop, dan akses internet. Bahkan ada siswa yang harus meminjam perangkat tetangga untuk hanya bisa belajar dari modul. 4. Tertundanya program pendidikan strategis. Berbagai program reformasi dan inovasi pendidikan seperti kurikulum baru, digital sekolah, dan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat tertunda atau dibatalkan. Contohnya, penundaan kurikulum merdeka secara nasional. Kurikulum merdeka yang awalnya direncanakan untuk menerapkan secara menyeluruh pada tahun tertentu mengalami penundaan di beberapa daerah karena kurangnya pelatihan guru, kesiapan infrastruktur digital, atau belum tersedianya modul yang memadai. Meski efisiensi anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal, pemerintahan perlu berhati-hati sekali untuk memangkas secara pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menstruktur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Tanpa pendidikan yang memadai, kita berisiko kehilangan generasi unggul di masa depan. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan selektif dengan tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga agar akses kualitas pendidikan tetap terjamin meskipun dalam situasi anggaran yang terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.